Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sukra SPD. Saya adalah guru SMP LB di SLB Negeri Mapili, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Bidang studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2100012589998. Pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SLB Negeri Mapili, kelas 8B Tuna Grahita, dengan materi tata cara berwudu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, baik. Semoga semuanya sehat dan siap belajar. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa pada hari ini? Oke, silakan Mas Dania memimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama adalah Mas Dania, hadir Bu. Nailatul Hasanah, hadir Bu. Oke, alhamdulillah karena semuanya hari ini hadir. Sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita bersama-sama dulu menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Jadi mohon anak-anakku untuk berdiri dulu. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya.
yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada? Yaitu tentang macam-macam sholat fardu. Ada berapa macam-macam sholat fardu yang wajib kita laksanakan dalam sehari semalam? Ada 5. Yang pertama adalah sholat subuh dulu, terus sholat zuhur, terus asar. Sudah asar? Maghrib. Sudah maghrib? Isya. Nah, 5 sholat fardu itu yang wajib kita laksanakan dalam sehari semalam. Oke, sebelum memulai pembelajaran untuk materi hari ini yaitu tata cara berwudu, Ibu akan mengajak kalian melakukan ice breathing terlebih dahulu. Oke, anak-anakku, belajar itu tidak harus pegang ya. Belajar itu tidak harus pegang. Ayo kita relax dulu supaya pikiran kita segar dan siap menerima pelajaran. Bisa berdiri dulu. Oke, sekarang Ibu akan kasih tepuk semangat dulu supaya kita semangat dalam menerima materi. Oke, tepuk semangat. Semangat. Bagaimana, sudah semangat? Oke, silahkan duduk kembali. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah harus mampu memahami pengertian tata cara berwudu. Nah, yang kedua adalah peserta didik harus mengetahui ataupun melakukan tata cara berwudu yang baik dan benar sesuai sunnah. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah cara mempraktekkan bukan agar cara berwudu yang baik dan benar. Karena ketika kita tidak berwudu terus melakukan sholat, berarti sholat kita tidak sah. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dan tata cara berwudu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa wudu itu adalah cara membersihkan diri sebelum sholat. Jadi harus dulu wudu terlebih dahulu dan sebelum melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah yang lain. Dan materi hari ini itu sangat penting dipahami agar kalian dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, ini di atas adalah PowerPoint tentang tata cara berwudu. Nah, adapun pengertian berwudu itu adalah cara membersihkan diri dari hadas kecil. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah berwudu. Yang di atas ini adalah langkah pertama dalam berwudu. Nah, langkah pertama ini yang harus kita pelajari adalah, yang harus kita baca adalah niat. Membaca bismillah dan berniat. Ya, mengucapkan bismillah dan berniat dalam hati untuk berwudu karena Allah. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, ketiga dan keempat adalah membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Langkah ketiga adalah berkumur-kumur sebanyak tiga kali. Dan yang keempat adalah membersihkan hidung. Jadi ambil air terus dimasukkan ke hidung, hirup sedikit terus dikeluarkan kembali. Dan selanjutnya adalah langkah kelima. Langkah kelima yaitu membasuh wajah.
Adapun di sini batas wajah adalah dari tumbuhnya rambut kepala bagian atas sampai dagu. Jadi dari tumbuhnya rambut kepala bagian atas sampai dagu, serta dari telinga kanan hingga ke telinga kiri. Jadi wajah ini adalah batasnya. Jangan basuh dulu sampai ke belakang kepala, karena yang dibasuh sekarang itu adalah wajah, sekitar wajah saja. Oke, lanjut langkah ke-6. Langkah ke-6 itu adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang mana didahulukan terlebih dahulu? Tangan kanan 3 kali, lalu ke tangan kiri. Nah, di sini adalah setelah membasuh wajah, basuhlah tangan mulai dari ujung jari sampai ke siku. Dahulukan tangan kanan, lalu kemudian tangan kiri. Lakukan masing-masing sebanyak 3 kali. Bagaimana? Sudah paham? Langkah-langkah mulai dari 1 sampai 6. Nah, oke. Di sini Ibu sediakan kartu gambar mulai dari langkah 1 sampai 6. Tapi yang kalian tempelkan terlebih dahulu di atas adalah langkah-langkah yang sudah dipelajari, yaitu langkah 1 sampai 6. Oke, sekarang Ibu akan tunjuk dulu Mas Dania untuk naik ke depan. Tempelkan mulai dari langkah 1 sampai langkah ketiga. Oke, sudah paham tadi penjelasannya Ibu dari 1 sampai 6? Sudah? Oke, sekarang tempelkan kartu gambar ini ke papan tulis. Mulai dari langkah 1 tadi sampai ke 3. Terus nanti dilanjut sama Naila lagi dari langkah ke-4 sampai langkah ke-6. Oke, sekarang Mas Dania ada dulu. Langkah yang pertama tadi apa Mas Dania? Langkah yang pertama adalah niat. Oke. Oke, langkah yang pertama adalah berniat. Terus langkah yang kedua adalah apa? Langkah yang kedua adalah membasuh. Iya, membasuh tangan. Oke. Oke, terus langkah ketiga. Langkah ketiga adalah setelah mencuci tangan kita mulut berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Oke, sekarang ya sudah pahamnya 1 sampai 3 Mas Dania? Sudah. Oke, sekarang adalah Naila. Sekarang Naila di langkah ke-4. Langkah ke-4 setelah berkumur-kumur Naila, apa lagi? Iya, apa itu Naila? Iya, membasuh hidung, membersihkan atau membasuh hidung. Jadi ambil air terus dihirup ke hidung lalu dikeluarkan kembali. Oke. Setelah membasuh hidung, langkah selanjutnya adalah membasuh wajah atau muka. Jadi membasuh wajah tadi itu adalah mulai dari
batas rambut sampai dagu. Setelah membasuh wajah Naila, maka langkah selanjutnya adalah dari tangan sampai ke depan. Dari tangan sampai siku. Oke. Dari tangan sampai siku. Oke, betul sekali. Jadi ini di atas adalah urutan berwudu mulai dari langkah ke-1, ke-2, ke-3, 4, 5 dan 6. Jadi anak-anakku sudah paham mulai dari langkah 1 sampai langkah ke-6. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah ke-7. Nah, apa itu langkah ke-7 setelah membasuh kedua tangan sampai siku? Mengusap kepala, mengusap ke kepala. Usap kepala dengan tangan yang sudah dibasahi air. Jadi ambil ke air terus diusap ke kepala sebanyak 3 kali. Jadi ini adalah caranya. Usap dari bagian depan kepala, depan kepala hingga ke belakang. Lalu kembali lagi ke depan dan ke belakang kembali sebanyak 3 kali. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah membasuh kepala itu, langkah selanjutnya adalah membasuh telinga. Oke. Setelah mengusap kepala, gunakan tangan yang masih basah untuk mengusap ke telinga. Caranya yaitu jari telunjuk dipakai mengusap bagian dalam telinga, sementara ibu jari mengusap bagian luar telinga. Dilakukan sekali saja. Jadi ujung jari telunjuk itu dipakai untuk mengusap bagian dalam telinga. Jadi telunjuknya dikasih di dalam telinga, terus ibu jarinya di luar telinga, jadi diusap keluar. Oke. Selanjutnya adalah langkah ke-9. Langkah ke-9 adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, langkah ke-9 ini adalah cuci dulu kaki kita bagian kanan hingga mata kaki. Cuci kaki bagian kanan hingga mata kaki. Lalu kaki kiri. Jangan lupa meratakan hingga ke sela-sela jari kaki. Oke? Jadi mulai dari cuci kaki kanan hingga ke mata kaki sebanyak 3 kali dan di sela-sela jari kaki. Oke. Nah, yang langkah terakhir adalah membaca doa setelah wudu. Siapa yang sudah hafal bacaan doa setelah berwudu? Oke. Coba ada ya. Baca doa setelah berwudu. Doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi itu adalah doa setelah berwudu. Nah, di sini masih tersisa 4 kartu gambar. Yang naik pertama kembali tadi adalah Naila atau Dania? Siapa yang mau pertama? Naila mau dulu nih. Oke, silakan Naila. Tempelkan kembali kartu gambar ini ke papan tulis. Ya, kan ini tadi sampai langkah ke-6. Nah, langkah ke-7 setelah tangan sampai siku adalah daki.
Oke, setelah dahi, apa Nela? Setelah dahi? Setelah dahi? Iya, telinga. Oke, sekarang Daniel lagi. Setelah langkah ke-8, yaitu mengusap telinga, langkah ke-9 adalah membasuh. Iya, membasuh kaki sampai mata kaki dan sampai ke sela-sela jari. Oke. Nah, yang terakhir adalah yang ke-10 adalah doa. Berdoa setelah berwudu. Setelah materi yang sudah kita pelajari tadi, maka Ibu akan membagikan kartu gambar yang berisikan tentang urutan tata cara berwudu. Jadi Ibu akan kasih kalian satu per satu dan silahkan diurutkan sesuai dengan urutannya yang baik dan benar secara berurut ya. Oke. Ini untuk Mas Dania dan ini untuk Naila. Silahkan disusun Mas Dania sesuai urutan yang sudah kita tadi pelajari. Yang pertama adalah niat berwudu ya. Naila, silahkan disusun kartu gambarnya sesuai urutan yang sudah kita pelajari tadi. Akan disusun dengan baik dan sesuai urutan yang benar. Oke, silahkan Mas Dania sudah mau selesai. Oke, dan yang terakhir adalah doa setelah berwudu. Naila, bagaimana? Sudah selesai? Niat berwudu, membasuh kedua tangan, berkumur, membersihkan hidung, membasuh wajah, mengusap bagian kepala. Di sini terus mengusap telinga dan membasuh kaki. Setelah itu doa setelah berwudu. Oke. Mas Dania, silahkan perhatikan anggota tubuh mana yang dibasuh di gambar ini. Ya, hidung. Nah, kalau yang ini anggota tubuh mana yang dibasuh? Kaki. Terus yang ini anggota tubuh mana yang dibasuh? Ya, tangan sampai siku. Oke, sekarang Naila, anggota tubuh mana yang dibasuh ini Naila? Muka. Nah, sekarang yang ini anggota tubuh mana yang dibasuh? Dahi. Yang terakhir adalah yang ini anggota tubuh mana yang dibasuh? Oke, pintar sekali Naila. Sekarang kalian sudah menyusun gambar kartu gambar dengan baik dan benar sesuai urutan. Dan sekarang kita akan langsung ke tempat wudu untuk mempraktikkan
urutan-urutan berwudu yang sudah tadi kita pelajari. Oke, silahkan berdiri. Ayo ke tempat duduk untuk mempraktikkan cara berwudu. Ya, basuh tangan terlebih dahulu sampai pergelangan tangan, terus berkumur-kumur sebanyak 3 kali ya ke hidung, di wajah, membasuh wajah kanan dulu yang ini Ya. ya. Lalu kanan kiri. Terus ke kepala pakai tangan kanan. Terus ke telinga. Ingat tadi jari telunjuknya dimasukkan, jari di luar. Oke. Terus membasuh kaki dari kanan, kaki kanan, gosok-gosok sampai ke sela-sela jari. Ini dari betis sampai ke sela. Ya. Kaki ke mata kaki sampai ke sela-sela jari. Oke. Setelah itu doa setelah wudu. Oke, setelah melakukan praktek tadi tentang tata cara berwudu, Ibu akan panggil kalian satu-satu, menunjuk kalian satu persatu untuk mempresentasikan apa yang sudah tadi kita pelajari. Oke, sekarang yang pertama adalah Mas Daniel ini. Silakan Mas Daniel ke depan. Oke, yang sudah tadi dipelajari itu adalah tentang langkah-langkah atau tata cara berwudu. Iya, berwudu. Nah, langkah yang pertama itu adalah iya. Terus yang kedua adalah membasuh tangan. Yang ketiga adalah berwudu. Yang keempat adalah iya, membasuh hidung, bersihkan hidung. Dan yang kelima adalah muka. Oke, membasuh wajah. Oke, membasuh wajah. Jadi Mas Daniel sudah tahu dia urutan berwudu. Selanjutnya adalah Naila. Silahkan Naila. Silahkan dilanjut tadi langkah ke-6. Nah, langkah ke-6 Naila adalah membasuh kedua tangan sampai iya. Langkah ke-7 adalah iya, mengusap bagian kepala. Yang ke-8 adalah iya, mengusap telinga. Dan ke-9 adalah iya, membasuh kaki. Nah, yang terakhir adalah berdoa setelah wudu. Oke, pintar sekali. Setelah penjelasan materi tadi tentang pengertian dan tata cara berwudu, dan kita tadi juga sudah mempraktekkan urutan berwudu dengan baik dan benar, maka kegiatan terakhir kita adalah melakukan refleksi sebelum penutup. Oke, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada anak-anakku, wudu itu dilakukan sebelum apa? Sebelum sholat. Nah, anggota tubuh mana yang
dibasuh duluan? Tangan. Oke. Alhamdulillah. Setelah pelajaran atau materi yang sudah kita pelajari, anak-anak sudah paham semua mengenai tata cara berwudu yang baik dan benar. Oke, jadi kesimpulan materi hari ini adalah tentang pengertian berwudu. Berwudu itu adalah cara bersuci dengan menggunakan air untuk membersihkan anggota tubuh tertentu sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat. Nah, wudu bertujuan untuk membersihkan diri dari hadas kecil agar ibadah yang dilakukan menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi langkah-langkah berwudu itu ada langkah pertama sampai ke 10. Nah, yang pertama tadi itu adalah berniat, baca dulu bismillah, terus berniat. Nah, langkah kedua tadi adalah membasuh tangan sampai siku, membasuh tangan sampai siku. Terus langkah ketiga adalah berkumur sebanyak 3 kali. Terus yang keempat adalah membasuh hidung atau memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkan kembali. Langkah kelima adalah membasuh wajah. Oke, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Terus langkah keenam adalah membasuh tangan sampai ke siku. Mulai dari tangan kanan lalu ke tangan kiri sampai siku. Nah, langkah selanjutnya adalah mengusap ke kepala, lalu ke telinga dan ke kaki sampai mata kaki. Terus jangan lupa digosok-gosok atau sela-sela jari sampai di sela-sela jari. Nah, yang terakhir adalah berdoa setelah berwudu. Jadi setelah berwudu itu kalian harus berdoa. Alhamdulillah, hari ini kita sedang belajar tentang pengertian dan tata cara berwudu. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa berwudu itu adalah bagian penting dari ibadah yang mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum melanjutkan pelajaran, sebaiknya kita membaca doa setelah belajar. Marilah kita bersama-sama berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Oke, semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.